Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa sebelum lanjut ke pokok bahasan, jangan lupa kalian nontonnya itu dari awal sampai akhir biar nggak salah paham ya. Di setiap yang udah gua bahas di video dan masih di komentar, mohon maaf nggak gua balas ya, karena udah gua jelasin ya. Nah, di sini gua mau jawab dari dari komentar subscriber gue ya. Tahu udah subscribe apa belum ya? Jadi kalau belum subscribe dulu ya cuy. Jangan lupa like, komen, dan share, oke? Biar gua makin semangat ya kan. Nah, jadi di sini gue juga hanya berbagi pengalaman ya. Ya kecuali kalau di luar kendali ya, karena bukan gue yang ngerakit ya. Intinya gua jelasin nggak jauh-jauh beda lah gitu kalau lo jalan sendiri, kalau lo ngerakit sendiri gitu lah. Di sini beliau berkomentar, kalau langkah 68 masih bisa pakai piston yang double ring nggak bang? Kalau bisa pistonnya pakai apa bang? Pen 13, semoga dibalas. Oke, langkah 68 nya ini mesin apa ya cuy? Jadi gua rangkum di mesin Mio. Ini kan karkasnya Mio sama Jupiter Z Robot ya, atau PKZR. Nah, di sini gua bahas di Mio dulu ya. Untuk langkah 68 itu masih bisa pakai double ring walau Seher belinya yang casting single ring seperti ini. Ini gua rekomendasikan langkah 68 untuk balap dulu ya. Nah, untuk balap piston itu minimal itu 58 ya, harian juga minimal 58 ya, langkah 68 untuk Mio. Sekali lagi untuk Mio ya, minimal itu 58 pistonnya. Misal kalian buat balap pengen sehernya double ring, itu bisa kalian kalau 58 59 itu pakai piston CS1. Kalau yang 58 pakai CS1 standar. Kalau 59an itu pakai CS1 oversize 100. Nah, itu double ring sama kayak gini nih, jarak ringnya ceper pistonnya ya. Ya, bila mana Anda mau pakai piston racing seperti Moto1 atau Inapro, kalian beli yang single tapi kalian custom sendiri. Ya, saran gua pakai Moto1 ya, yang casting aja. Kayak gini casting nih. Nanti itu dapat ringnya tetap komplit. Ring 1, ring 2, dan ring oli. Pokoknya komplit lah. Nah, nanti untuk pemasangan ada bagian tengah ini nih. Di bagian ring yang ini nih harus dibubut dulu untuk ngepasin ring seher yang ini, ring seher yang kompresi pertama nih. Yang tengah maksudnya. Buat ngepasin ring seher. Jadi nanti bisa double walaupun sehernya single gitu loh. Untuk langkah 68 buat balap. Nah, kalau untuk harian maksimalin aja ya, biar nggak ribet, itu langkah 66 gitu. Jadi kembali juga bukan ke langkah aja, ke faktor stang seher ya. Karena menentukan stang seher itu nggak cuma asal-asalan ya. Kalau gua riset dulu sesuai mesinnya gitu. Jadi nggak gua bisa jelasin detail pakai stang sehernya apa gitu loh. Jadi nanti kalau salah kan bisa berabe gitu. Jadi maksimalin aja. Kalau buat harian itu langkah 66 ya. Kalau 66 seperti tadi sehernya sama aja ya. Intinya kalau sehernya di atas, intinya minimal itu sehernya 58 ke atas bebas. Kalau beli yang Moto1 itu pakai yang casting. Nanti di custom sendiri biar jadi double ring. Yang single jadi double ring gitu loh. Gitu untuk balap, untuk harian juga bisa. Jadi untuk balap rekomendasinya langkah 68 itu masih bisa double ring. Sebenarnya langkah 70 juga bisa, jadi modif yang single ring jadi double. Dan untuk harian pakai langkah 66 aja ya cuy. Biar menjaga aman gitu loh. Kita kan ngejar kompresi juga biar nggak terlalu tinggi. Nah, itu untuk di Mio. Kalau di motor VKZR sendiri atau motor Jupiter Z Robot itu beda. Di langkah 68 aja kita baru seperti inilah, seperti nggak seperti Mio gitu loh. Jadi langkah 68 nya itu jarak sehernya kayak langkah 70 Mio. Nah, sebaiknya kalau pakai double untuk balap itu
seher tetap minimal 58. Itu untuk PKZR atau Jupiter Z Robot itu berarti 68 masih bisa lah ya, 66 lah kalau mau aman, pakai 66 aja. Kalau harian 64, pakai langkah 64, itu sama pistonnya kayak yang dijelasin tadi ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau mau pakai piston misalkan ragu nih, beli yang single ring motoan tapi yang casting, nanti ring sehernya dibikin jadi 2, di custom di tukang puput gitu loh, gitu. Jadi nanti jadi ring sehernya itu bisa pakai 2, dan juga kolterannya disesuaikan ya. Jangan sampai kalau piston racing jangan sampai rayen banget, jadi agak ngemplong dikit lah, agak longgar gitu, longgar tapi nggak longgar gitu. Jangan terlalu dibeli rayen kayak motor standar, mepet padat, dijamin ngejim. Mau sebagus apapun pasti ngejim. Jangan samain motor harian kayak motor bore up gitu loh ya, jangan terlalu longgar juga ngebul ya kan. Jadi semua itu perlu penyesuaian. Oke, jadi seperti itu. Nah, saran gua, bila mana kalian ibaratnya kita main bore up itu disebut nggak punya duit, itu bohong. Menurut gua pasti punya duit. Kalau kurang, nabung dulu, percayakan kepada mekanik yang menurut kalian dipercaya oleh kalian ya. Terserah, atau mau kirim kemana terserah ya, kirim ke gua lebih bagus ya kan. Gua jadi ada rezeki pemasukan ya kan, lah sekalian promosi nggak apa-apa kan cuy ya. Oke, kalau yang dekat bisa merapat gitu, nanti kita bisa sharing bareng-bareng, kita bisa ibaratnya kumpul bareng gitu loh. Bulan ini beli apa dulu, nah sekalinya masang kita bareng, jadi kan enak, nggak terlalu berasa kan kayak beli spare partnya gitu loh. Yang namanya kita main motor bore up ya kan, bore up yang standar aja perlu uang ya kan. Jadi jangan sampai sia-sia gitu loh ya, karena soal pengalaman jebol trouble itu lebih banyak gua ya. Yang kan motor konsumen aja baru jadi terkadang kan trouble. Nah makanya itu kalau kita beli ngerakit motor bore up harus sabar dari segi uang, dari segi waktu gitu loh. Jangan memburu-buru mekaniknya gitu, karena semua juga perlu perhitungan, perlu pemikiran gitu. Perlu juga supply dari bos yang royal bukan berarti berhamburan uang, jadinya pengertian lah gitu loh terhadap mekanik. Loh jadi curhat ya. Ya mungkin itu aja untuk mempersingkat waktu dan minimkan memori ya. Itu aja yang bisa dibahas, kurang lebihnya mohon maaf ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mampir, terima kasih sudah komen, dan jangan lupa di subscribe ya cuy, biar gua makin semangat. Oke, sekian dari gua, Wahyu Channel. Seperti biasa, kalau mau bertanya silahkan komentar. Pokoknya lanjut nanti ya, oke. Karena ada ini nih tamu sebentar, oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.